إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, أيها الأخوات, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bermajlis bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kitab baru, yaitu berjudul Nutbatun fil Aqidatil Islamiyah, makalah atau artikel tentang akidah Islamiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena sebulan Ustaz ada jadwal di sini 2 kali, kadang 3 kali, nanti Ahad ketiga ya kita akan membaca kitab Samaratul Ilmi, buah dari ilmu, yaitu Al-Amal, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Adapun pertemuan perdana ini atau pembahasan kitab yang baru ini ya, kita akan membaca ya, yaitu artikel tentang masalah akidah Islamiyah.
Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, ketika beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kami memujinya dan kami minta pertolongan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ilma tauhidi ashraful ulum wa ajalluha qadran wa aujabuha matlaban. Maka sesungguhnya ilmu tentang tauhid, mempelajari akidah Islamiyah, adalah ilmu yang sangat mulia. Wa jalluha qadran, dan kedudukannya sangat mulia. Dan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Jadi tidak ada kewajiban yang paling wajib untuk dipelajari oleh setiap manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, kecuali membahas tentang ilmu tauhid, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadahnya yang dia lakukan benar-benar di atas basirah, ya, benar-benar di atas pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai ibadah tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, li'annahu al-ilmu billah wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi wa li'annahu miftahu tariq ila Allah ta'ala wa asas syara'i. Kenapa ilmu tauhid ilmu yang paling mulia dan yang paling wajib untuk kita pelajari? Karena dia berkaitan tentang mengilmui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa mengenal Allah dengan kita belajar tauhid, terutama 3 tauhid yang sangat pokok, yang wajib bagi kita untuk belajar. Jangan sampai seorang muslim, apalagi dia Ahlussunnah wal Jamaah, tidak faham tentang 3 tauhid. Yang pertama apa, Pak? Tauhid apa? Rububiyah. Bahwasanya Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Kemudian yang kedua, tauhid apa? Uluhiyah. Bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Gak boleh ada seorang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti bisa menghapus amalannya. Kemudian yang ketiga, tauhid apa? Asma wa sifat, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun yang sudah ditetapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nanti bisa kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lebih kenal sama artis, ya, yang lagi viral, kenal, ya, dari sebelum dia, ya, kaya misalkan, ya, sebelum naik daun, ya, terkenal, ya, apa namanya, belum terkenal, kemudian ketika terkenal, subhanallah, faham dari tanggal lahirnya,
kemudian lahir di mana, ya, pekerjaannya apa, tapi tentang Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang dia sembah setiap hari malah nggak kenal. Tapi malah dibanggakan yang semacam itu, ya, malah dibanggakan, malah ditenarkan, ya. Tapi kalau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hafidz Al-Quran, kurang responnya, kurang peminatnya, ya. Sedikit orang yang mengekspos, padahal itu, ya, ilmu yang sesungguhnya, ya, padahal ilmu tersebut yang membawa dia, ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan terlalu berbangga, ya, apabila punya anak ini pintar apa? Nyanyi. Bangganya malah pintar nyanyi. Kalau pintar ngaji, aduh, ngenes. Jangan. Harusnya berbangga kalau anak itu bisa ngaji. Senang. Apalagi kalau anak itu, ya, sholat 5 waktu, ya, berada di saf depan, senang kita melihatnya, ya. Nanti harus bisa menilai, ya, kita harus bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak. Kemudian wa huquqihi ala ibadihi, dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Apa kita sudah belajar? Apakah kita sudah mengetahui hak Allah atas hambanya? Apakah kita sudah mengilmui sekarang apa sih hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Siapa bisa menjawab? Apa hak Allah atas hambanya ini? Ibadah hanya kepada Allah. Ini ketika Nabi SAW menggonceng sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu naik onta. Ketika itu sahabat Mu'adz masih kecil. Nabi SAW mengajari sahabat Mu'adz tentang hak Allah Subhanahu wa taala, pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang antum perlu perhatikan. Bagaimana pengajaran Nabi SAW kepada anak kecil. Diajari tauhid, diajari tentang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, adadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya ini, ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu agar mereka manusia ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Dan apabila kita merealisasikan tauhid ini di dunia, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, kita akan diberi pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat petunjuk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapat keamanan di dunia, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, maka berat pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memasukkan zalim di sini zalim kecil, memukul, mengambil harta orang lain dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat, alam tasma'u qawla Luqmanul libni, tidakkah kau mendengar wahai para sahabatku, ya wahai para sahabatku, ucapan Luqman kepada anaknya ketika beliau menasihatkan kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik sama Allah. Jangan sampai engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ibadah kita tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, hajinya dan seterusnya, kemudian dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian wali'annahu miftahu tariq ila Allah taala. Karena ilmu tauhid itu kunci ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa asasu syara'ihi, dan pondasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertumpu dalam tauhid. Pokok ini, dasar, pondasi dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membuka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh bosan belajar tauhid. Ya, saya sudah puluhan tahun ngaji sunnah, gak mungkin saya berbuat syirik. Sudah paham tauhid, dia takjub terhadap dirinya sendiri. Seolah-olah kalau sudah belajar lama, ya puluhan tahun membahas tauhid, wah ini gak perlu lagi. Ya, sudah ketinggalan. Jangan seperti itu. Kita gak boleh bosan tentang belajar tauhid. Dan kita gak boleh menggampangkan. Bahwasanya saya sudah belajar tauhid, gak mungkin berbuat syirik. Hati ini ayyuhal akhwat di atas jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini ya di bawah jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubul ibad baina usbaini min asabi rahman, kata Nabi SAW. Sesungguhnya hati-hati hamba ini di bawah jari jemarinya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita nggak boleh amal, ya, yang namanya syirik. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di atas tauhid dan mati di atas kalimat tauhid. Kita harus sering-sering berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berilmu. Bersama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati kami di atas syariatmu. Dan zat yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati kami ini agar senantiasa taat kepadamu. Ini loh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqamah di atas tauhid. Bagaimana dengan kita? Ya, kita ini nggak ada jaminan. Ya, kita ini nggak ada jaminan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walihada ujumi'atir rusul ala da'wati ilaih. Oleh karena ini para rasul sepakat untuk mendakwahkan tauhid. Para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sepakat, tidak ada yang berselisih. Mereka semuanya sepakat, kalimat mereka sama, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberantas yang namanya kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu. Sebelummu itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, sembahlah oleh kalian aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyati wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ulul ilmi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap dirinya bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan. Kemudian juga bersaksi para malaikat. Demikian juga bersaksi orang-orang yang punya ilmu tentang keesaan Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Ini tentang keagungan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala bersaksi
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat juga bersaksi. Demikian juga para orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama juga bersaksi, yang mereka menegakkan keadilan, yaitu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi oleh Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya, diulangi. Ya, persaksian ya Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan orang-orang yang punya berilmu. Kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walima kana hada sya'na tauhid, kana lizaman ala kulli muslimin ayatani bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan. Engkau sudah mengetahui tentang agungnya tauhid, bahwasanya tauhid ini pelajaran yang sangat mulia, ya, perkara yang sangat wajib. Kemudian juga para rasul semuanya menyeru kepada tauhid. Kemudian juga Allah SWT bersaksi. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Itulah keagungan tauhid, keistimewaan tauhid. Maka harus, ya, wajib bagi setiap muslim, ya, yang dia statusnya masih muslim, ya, baik muslimin maupun muslimat, ya, laki-laki maupun perempuan, agar dia perhatian dengan tauhid, baik dalam masalah pelajaran, baik dalam masalah mengajarkan kepada orang lain, dan mentadaburinya dan meyakininya. Wajib. Gak boleh seorang muslim bodoh, tidak tahu tentang tauhid. Kalau pelajaran yang lain pintar, tapi kalau tauhid ini, subhanallah, jangan sampai kita ini bodoh. Sebelum belajar fikih misalkan, sebelum belajar hadis, benerin dulu tauhid. Kalau tauhidnya masih 5, perlu belajar lagi. Jangan sampai tauhid nilainya jelek. Ya, jangan sampai tauhid nilainya jelek. Ya, paling enggak 8. Ya, karena di pondok-pondok itu biasanya ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, ada pelajaran sirah, macam-macam. Ya. Dan dari pelajaran-pelajaran tersebut yang dipelajari di pondok, jangan sampai tauhid ini nilainya jelek. Nilainya 5. Jangan. Ya. Tauhid ini harus nilainya bagus. Pondasi amalan kita diterima atau tidak dengan tauhid. Kemudian liyabniya dinahu ala asasin salim, sehingga dia membangun agamanya di atas pondasi yang selamat. Watminanin wa taslimin, kemudian membangun agamanya di atas ketenangan dan di atas ketundukan, sehingga dia bahagia dengan mendapat buah dari tauhid, hasil dari tauhid. Wallahu waliyyu taufik, dan Allah Subhanahu wa taala penolong atas hal tersebut. Jadi banyak sekali buah dari tauhid. Ya, bahwasanya orang yang tauhidnya bagus, kemudian dia meninggal di atas tauhid, akan dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jaga tauhid. Pertahankan tauhid sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai hidup kita ya walaupun susah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada hari Jumat dan malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini perhatikan, ayat sangat agung sekali. Sebagai penutup ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Siapa yang enggak ingin berjumpa dengan Allah? Insya Allah kita ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita enggak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga enggak mau berjumpa dengan kita. Kita harus rindu berjumpa dengan Allah. Kalau kita enggak rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak rindu untuk berjumpa dengan kita. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, yang pertama, falyamal amalan shalihah. Hendaklah kalian mengerjakan amal soleh, ketaatan, puasanya, sholatnya, belajarnya, ya dilakukan, ya amal soleh, ya apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, lakukan semampu kita, karena itu amal soleh. Amal itu dikatakan soleh apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas, ya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan amal soleh. Kalau banyak tapi tidak ada satupun amalan tersebut dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan amal soleh, tapi amal saleh. Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan tidak ada di atasnya petunjuk Nabi, perintah Nabi SAW, fahuwa raddun. Amalan tersebut tertolak, sia-sia. Sudah capek, ya ngabisin uang, nggak dapat pahala, malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah diancam oleh Nabi SAW di dalam apa? Neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah kalian jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hidup kalian susah di dunia, jangan sampai memberikan secuil ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik bisa menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menghapus amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Seandainya mereka para nabi berbuat syirik sama Allah, hapus amalannya. Bagaimana dengan kita? Makanya kalau antum ingin berjumpa dengan Allah, dua syarat tersebut harus terpenuhi. Yang pertama beramal soleh, yang kedua jangan sampai Anda berbuat syirik. Kalau Anda berbuat syirik, ya tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dengan sejauh-jauhnya yang namanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang terbesar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa'budullaha
wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jelas sekali ayatnya. Ya, mungkin saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.